Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh makna, sang raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdikanmu. Buatlah sebuah jembatan yang tak terlihat, tetapi tetap bisa digunakan untuk menyeberang." Para menteri dan penasihat kerajaan yang mendengar perintah itu tertawa kecil. Mereka berpikir, kali ini, Abu Nawas pasti tidak bisa mengelak dan akan menerima hukuman karena gagal memenuhi tantangan. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tetap tenang. Ia mengangguk hormat dan berkata, "Baiklah, Baginda, beri aku waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugas ini." Raja mengiyakan, dan Abu Nawas pun pergi. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana. Ia menemui sang raja dan berkata, "Baginda, jembatan yang Baginda minta sudah selesai. Sekarang, silakan datang ke tempat yang telah aku siapkan." Sang raja, penasihat, dan beberapa prajurit pun ikut pergi bersama Abu Nawas. Mereka tiba di tepi sungai kecil di pinggiran kota. Namun, yang mereka lihat hanyalah air yang mengalir dengan tenang. Tidak ada jembatan di sana. Sang raja mengernyitkan dahi, lalu berkata, "Di mana jembatan yang kau buat?" "Abu Nawas, aku tidak melihat apapun di sini." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baginda, bukankah Baginda meminta jembatan yang tak terlihat? Nah, inilah jembatan itu." Para penasihat mulai berbisik-bisik, sementara raja menatap Abu Nawas dengan tajam. "Jembatan ini bisa digunakan untuk menyeberang?" tanya raja dengan nada curiga. Abu Nawas mengangguk. "Tentu saja, Baginda. Tapi hanya orang yang benar-benar percaya kepada saya yang bisa menyeberang dengan selamat. Jika ada yang ragu atau tidak percaya, mereka akan jatuh ke sungai." Sang raja terdiam, sementara para penasihat saling berpandangan. Tidak ada yang berani mencoba menyeberang karena takut jatuh ke air. Melihat kebingungan mereka, Abu Nawas berkata lagi, "Jika tidak ada yang berani menyeberang, berarti kalian tidak cukup percaya padaku? Baginda sendiri yang meminta jembatan yang tak terlihat. Aku hanya memenuhi permintaan itu dengan sepenuh hati." Mendengar jawaban itu, Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Ia akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas sekali lagi. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk keluar dari masalah. Aku tidak bisa membantah logikamu kali ini. Baiklah, kau menang." Para menteri hanya bisa menggelengkan kepala, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi, ia berhasil mengelabui istana dengan kecerdasannya.